Kita mulai dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa seri khotbah dengan tema Tuhan nyalakan lagi apimu. Temanya itu doa. Tuhan ya nyalakan lagi apimu, saudara. Sehingga api Roh Kudus selalu menyala-nyala di dalam roh kita. Sehingga api doa selalu menyala-nyala di dalam kehidupan doa kita. Sebab di bait Allah api, saudara, ya itu enggak boleh padam. Api penyembahan, api doa enggak boleh padam. Harus selalu menyala, harus selalu dijaga. Terus saudara, kalau kurang ya minyaknya habis, harus ditambah minyak. Kalau sumbunya kotor harus dibersihkan, saudara. Harus selalu menyala. Hari ini khususnya tema untuk hari ini ya level up your prayer. Jadi tingkatkan level doa kita, saudara. Tingkatkan level doa kita. Sehingga melalui firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh bergerak meningkatkan level doa kita. Sehingga kita punya level doa yang luar biasa. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa, saudara? Tidur, ya. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dia tanya, bisa enggak 1 jam doa bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah ya supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Roh memang menurut, tapi daging itu lemah. Rohmu ingin menurut pada Tuhan, firman Tuhan, tapi dagingmu lemah. Dagingmu akan bisa ya menjatuhkan sehingga jatuh dalam pencobaan. Saudara, ini keadaan saat itu. Yesus mempunyai roh doa, api doa yang luar biasa menghadapi tantangan yang paling besar. Ya, masalah yang besar dalam hidupnya yaitu menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk diadili, untuk disiksa, untuk disalib, untuk disakiti luar biasa, saudara, sampai mati. Itu satu yang dihadapi, ya saya boleh katakan paling besar yang harus dihadapi. Yesus menghadapi masalah yang besar dengan doa, masalah yang sulit dengan doa, masalah yang berat dengan doa, saudara. Yesus punya api doa yang menyala, sedangkan muridnya hanya berapa saja tidur. 1 jam dilihat Yesus sudah tidur. Artinya bukan 1 jam sudah tertidur. Mungkin bisa setengah jam sudah tertidur. Mungkin bisa 15 menit sudah tertidur. Mungkin sudah 5 menit ya tidur. Ya enggak tahu, saudara. Saudara bagaimana? Kalau doa 1 jam tetap mantap, atau setengah jam sudah tertidur, 15 menit sudah tertidur, 5 menit sudah tertidur. Termasuk yang mana, saudara? Ada 2. Zaman sekarang sekali lagi dikatakan, saudara, banyak orang kadang-kadang api doanya mulai lemah, api doanya mulai redam, saudara. Api doakan bahkan kadang-kadang sampai mati. Tapi ingat, Yesus berkata, jangan izinkan ya rohmu padam, harus menyala-nyala. Api doa harus dibangkitkan. Petrus, saudara, itu hebat. Semangatnya hebat, bela Tuhannya hebat, saudara, keberaniannya hebat. Tapi doanya memble, gitu, saudara. Iya, murid-murid Yesus kalau saudara perhatikan semua, sampai berani tinggalkan ya pekerjaannya, tinggalkan keluarganya, ikut Yesus, melayan bersama Yesus. Luar biasa sekali, pengorbanannya hebat, terus pengabdiannya hebat, tapi doanya memble. Saya tidak tahu saudara keadaan gimana, tapi seringkali itulah, apalagi zaman, saudara, ya kalau kita enggak jaga terus api doa, kita akan terjebak dengan rutinitas, kita akan terjebak dengan kesibukan doa kita, melayaninya hebat, saudara, bekerjanya hebat, tapi kadang-kadang doanya lemah sehingga tidak menunjang kehidupan, saudara. Maka Yesus berkata, belajarlah, berjaga-jaga, ayo doa 1 jam minimal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa lihat lagi juga dengan Maria dan Marta, saudara. Lukas 10 ayat 38 dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta. Siapa namanya? Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Siapa, saudara?
Maria, saudara. Ya, kata di sini. Ya, lalu Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Artinya apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Katakan, duduk dekat kaki Tuhan. Dia suka mendekat pada Tuhan. Dia suka merendahkan dirinya. Maka dekatnya dekat kakinya, saudara. Dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang diperbuat, mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ingin ajarkan. Apa yang ingin Tuhan perintahkan kepada dia. Dengarkan terus, saudara. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Beda, ya, Maria sibuk untuk dengarkan perkataan Tuhan. Ya, apa yang dikatakan. Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku, saudara. Jadi Maria itu sibuk. Terus saudara, lihat Maria yang duduk diam, marah dia, nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan diam sendiri? Kok gak nyuruh itu, adikku itu untuk ikut melayani? Saudara, dia juga mencela Maria, dia juga nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan diam saja? Gitu, saudara. Lalu di sini katakan lagi, ya, ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebetulnya engkau itu khawatir. Mungkin khawatir nanti penyambutannya kurang bagus. Mungkin khawatir nanti ditegur, gitu, saudara. Lalu apa? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maka ini, maka itu, maka ribut ini, ribut itu. Banyak sekali, saudara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, saudara, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan sedang menjelaskan ini yang terbaik sudah dilakukan Maria. Marta itu terlalu banyak karena ribut sana sini, saudara. Sebetulnya tidak diingini Tuhan. Dia lakukan segala sesuatunya menurut pikirannya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, menurut keinginan sendiri, menurut caranya sendiri. Dia tidak mengerti keinginan Tuhan. Maria melakukan terbaik. Karena itulah yang diingini Tuhan. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan. Karena itulah yang memberkati hatinya Tuhan. Karena Tuhan dia sudah melakukan yang terbaik. Betul, saudara? Ada dua macam. Saya juga ajak setiap saudara belajar. Bukan berarti melayani tidak baik. Bukan. Melayani baik. Sangat baik. Tapi kalau waktunya doa. Waktunya itu waktu Yesus datang. Saudara, jangan, saudara, yang kesibukanmu, pelayananmu mengalahkan Tuhan. Jangan sampai waktunya Tuhan dikalahkan hanya untuk hal-hal yang lain. Bagi Tuhan, kita mendekat pada Tuhan, melayani pribadinya Tuhan, itu lebih penting daripada melayani yang lain, daripada usaha yang lain, daripada melakukan banyak hal, termasuk pelayanan. Maria melakukan terbaik, karena itu bagi Tuhan. Yang memberkati itu, yang disukai oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Sehingga dia dipuji, sehingga dia dibela, saudara. Jangan salah ya, saudara. Maria itu bukan tidak melayani loh, saudara. Karena dia lakukan sesuatu yang terbaik, yang diingini oleh Tuhan, yang dibutuhkan Tuhan, yang dikehendakkan Tuhan. Saudara lihat, yang saya dapatkan ya sementara ini ya, saudara. Oh, langsung ada hubungan yang dekat antara Tuhan dengan Maria. Satu kali Lazarus mati, saudara, Yesus datang, lalu Marta datang, dia paling cepat. Oh, dia yang di depan gitu, saudara. Karena kata Yesus, guru, kalau dulu engkau datang sebelum mati, maka Lazarus akan sembuh, enggak sampai mati. Tapi sekarang sudah kelewat. Oh, sudah terlanjur mati sampai nangis gitu. Maksudnya gitu, saudara. Yesus dengar biasa saja. Yesus tetap masuk, saudara, sampai di rumahnya, lalu ketemu dengan Maria. Maria berkata yang sama. Alkitab ditulis perkataan sama. Yesus, kalau dulu engkau datang sebelum mati, oh, Lazarus akan tetap hidup, tapi sekarang sudah mati. Lalu Maria juga nangis, mungkin ganti gitu, saudara. Kalau saudara. Tapi saudara, reaksi Tuhan beda. Dia dengar Marta berkata dan Marta menangis. Dia biasa saja. Tapi waktu dia dengar perkataan Maria, lihat Maria nangis, dia ikut nangis. Kalau saudara cinta seseorang, orangnya itu dalam sesuatu, saudara ikut kontak terharu. Hubungannya beda.
Hubungan Yesus dengan Marta, hati Yesus dengan Marta, dan hati Yesus dengan Maria beda. Lebih dekat, lebih menyentuh, lebih diperhatikan, lebih sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Maria itu bukan gak lakukan sesuatu, dia lakukan bahkan lakukan yang terbaik. Satu kali waktu Yesus datang di Betani lagi, lalu saudara sedang ada di rumah Simon, saudara yang jamu makan, Maria datang lakukan sama, saudara. Oh, mendekati Yesus, bawa apa? Minyak narwastu. Minyak narwastu saat itu ada minyak wangi yang paling mahal. Sekali lagi, saudara, yang paling wangi, paling mahal, saudara. Lalu setelah dia dekat Yesus sama, saudara, ini misalnya botol itu ya, saudara, diputuskan, saudara. Lalu dituangkan di kepala, dituangkan di kaki Yesus, saudara. Saudara kalau pakai minyak wangi gimana? Sama seperti Maria, niru-niru gitu, diputuskan gitu, saudara. Paling-paling tik gitu. Tik gitu, saudara. Paling-paling gitu, saudara. Kalau sudah pakai spray ya serit-serit gitu, saudara. Sedikit sekali. Maria enggak. Maria artinya sangat cinta. Dia enggak mau gitu. Dia putuskan, dia tuangkan, saudara. Di kepalanya, di kaki Yesus, saudara. Tanda apa? Cintanya luar biasa. Dia lakukan yang terbaik. Dia ingin memberi yang terbaik. Ya, sampai Yudas dan yang lain marah. Ngapa? Pemborosan, saudara. Itu kalau dijual, diberikan orang miskin. Wah, bisa berguna banyak sekali. Nolong orang banyak, saudara. Mengapa engkau lakukan seperti itu, saudara? Yesus berkata, Yudas atau dan yang lain muridnya juga, orang miskin itu banyak. Kalau kau mau kasih sewaktu-waktu bisa. Kenapa kau enggak kasih orang miskin? Tapi waktu ada orang yang berani habis-habisan dengan Tuhan, malah dicerah, malah diserang, malah dijelek-jelekan. Betul, saudara? Dia pernah, kamu itu gimana? Tahu enggak? Maria ini sedang mempersiapkan penguburanku. Dengar ya, saudara, perkataan Yesus. Maria ini sedang mempersiapkan penguburanku. Artinya Maria itu saking dekatnya dengan Yesus. Maria tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Murid-murid lupa. Yesus sudah berkata, anak manusia harus menyerahkan dirinya. Ya, ditangkap, diadili, dihukum sampai mati. Murid-murid lupa semua. Maria ini tetap ingat dalam hatinya, Tuhan ini mau menyerahkan diri bahkan sampai mati. Akhirnya dia kubur. Yesus berkata, Maria ini sedang mempersiapkan penguburannya. Dia tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu bagaimana menyukakan hatinya Tuhan. Dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Betul? Maka dia berkata, apa yang dilakukan akan aku beritakan. Sepanjang Injil diberitakan, sepanjang masa dimanapun, sampai hari ini, sampai sekarang sedang diberitakan lagi. Betul? Itu luar biasa sekali. Dan si Yudas yang mencela itu, Alkitab menulis, itu bukan tulus dari hati. Itu karena nyolong gitu, saudara. Dia itu dipercaya Tuhan jadi bendara. Ya, bendara. Sekarang kita semua itu bendaranya Tuhan, saudara ya. Ya, bendara. Kalau itu dijual, dapat uang banyak, masukkan bendaranya, dipegang Yudas. Nanti diselintuti, gitu, saudara. Dicolong gitu, saudara. Ngomongnya kelihatan, wah, untuk kebaikan. Tapi sebenarnya hatinya punya tujuan yang tidak baik. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya makin dimurnikan, hatinya makin dituluskan, hatinya makin cinta seperti cintanya Tuhan memenuhi hatinya. Maka saat ini, saudara, ya kita bangkitkan api doa. Karena api doa seperti Maria membuat kita kenal, membuat kita lakukan yang diingini oleh Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, dan akan membuat kita mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Saya ingat tentang Korea. Saya pertama kali melayani belajar di Korea. Korea pernah dilanda Tuhan luar biasa sekali, saudara. Sampai alami revival luar biasa. Dulunya ya nggak ada orang Kristen sama dulunya, tapi hanya menjadi mayoritas orang yang percaya diselamatkan. Salah satu penyebab yang utama adalah nyalanya api doa. Api doa, api doa, api doa menyala-nyala. Dulu di sana tempat Yonggicho dikatakan mereka ya ceritakan waktu gerejanya mulai saudara terus dibangun saudara.
Waktu hujan salju pun, saudara, dengar ya, sedang hujan salju loh saudara, itu dingin sekali loh. Sedang turun salju pun orang tetap datang ibadah doa pagi. Pagi-pagi buta, hujan salju orang datang ribuan. Sekalipun ya hujan salju dan hanya doa pagi ribuan. Saudara, mereka juga bangun bukit doa, saudara. Luar biasa sekali saudara, bukit doanya. Wah, saudara, dikatakan saudara setiap hari ribuan orang. Itu setiap hari. Kalau Sabtu Minggu bisa puluhan ribu orang di sana, orang doa, orang puasa. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, itu luar yang dibangun mereka. Lalu mereka tempatkan itu di perbatasan dengan Korea Utara sebagai benteng pertahanan untuk bangsanya. Mereka mengandalkan Tuhan, bukan hanya senjata. Senjata tetap penting, tapi sekali lagi, ya senjata tanpa Tuhan akan kosong. Senjata ditolong, dilindungi oleh Tuhan, maka luar biasa sekali, saudara. Ya, malah juga sama, saudara. Tadi itu kebaktian, ini saya juga kebaktian ya. Satu kali saya sempat ke sana, saudara, pas ada doa, ya, ajakan doa bersama. Jadi ini adalah ibadah doa, datang untuk doa bersama. Yang datang itu sekitar 1 juta, bukan di gedung gereja, di lapangan, saudara, di tempat sekitar 1 juta. Dan saat itu gerimis doa mereka tetap menyala, menyala, menyala. Kalau saudara bisa lihat cara mereka berdoa dengan orang Pentakosta di Indonesia, masih hebat di sana, saudara. Termasuk orang-orang Protestan di Korea, doanya dengan orang Pentakosta di Indonesia, doa orang-orang Protestan, wah semangatnya luar biasa saya. Kalau sudah doa, saudara, nggak bisa berhenti. Caranya berhenti, saudara tahu nggak? Pakai lonceng, baru doanya berhenti, saudara. Kalau belum ada itu nggak berhenti. Maka api doa itu bawa api revival, api kegerakan luar biasa, dan itu melanda semuanya. Membuat bangsa itu bangkit, membuat bangsa itu sukses, saudara. Membuat bangsa itu dulu lemah jadi kuat. Salah satu negara termaju di dunia juga, saudara. Kenapa? Api. Tapi sekarang sudah mulai redup. Api doanya redup. Saya adalah salah satu anggota ASEAN Leader Summit, saudara. Iya, saudara. Terus ada pertemuan setiap tahun di berbagai negara. Waktu diadakannya di Korea, kita undang tokoh-tokoh Korea, pendeta Korea yang dulu sempat ikut dipakai Tuhan membawa revival di Korea. Diundang sebagai pembicara. Kita mau dengar dari mereka. Dulu kejadiannya bagaimana sehingga terjadi revival. Sekarang menurut mereka gimana? Kok tidak seperti dulu? Dan semua tokoh-tokoh termasuk pendeta Yonggi Cho, dulu waktu kegerakan itu dia sedang merintih juga, berkata kuncinya hanya satu, kehilangan api doa. Dulu kegerakan luar biasa karena ada api doa. Seperti yang saya ceritakan tadi. Sekarang api doa sudah redup. Sekarang api doa sudah enggak seperti dulu. Maka enggak ada api Roh Kudus yang berkobar-kobar, yang menyala, tidak seperti dulu. Maka temanya ya, level doa dibangkitkan, level doa ditingkatkan, level doa ditingkatkan. Itu bisa terjadi untuk bangsa, itu bisa terjadi untuk gereja, itu bisa terjadi untuk keluarga, itu bisa terjadi untuk setiap kita. Betul. Sekarang saudara yang sedang gerak mana? Di Nigeria. Adeboye dulu datang di Korea. Waktu menyala-nyala, dia kagum, dia tangkap, dia lakukan di Nigeria, saudara. Wah, api doanya luar biasa. Sampai sekarang api doanya luar biasa, saudara. Kalau saudara di sana ya, yang namanya kebaktian ini ada praibadah. Praibadahnya di belakang ya mungkin ya. Biasa kalau di belakang ya berapa orang, saudara? Paling 10, 20 berapa? Di sana itu 15.000 orang yang berdoa sebelum ibadah. 1,5 jam 15.000. Saya ibadah di sana. Saya berangkat dari hotelnya, saudara, jam 4, jam 5. Pulang sampai hotelnya lagi sekitar jam 12. Itu kurang lebih. Ibadahnya tidak tahu 4 jam atau 5 jam. Pokok terus, saudara. Doa terus, saudara. Doa. Kalau sana doa, ya di Miracle Net sering saya doa. Wah, sudah
luar biasa sekali, doanya luar biasa, doanya luar biasa. Maka kegerakannya luar biasa, kegerakannya luar biasa. Jiwa-jiwa dijamah, jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa ya terima Yesus. Sekarang jemaahnya belasan juta. Kok diem tuh saudara? Waktu di sana, waktu KKR, puncaknya KKR diumumkan, ini yang mengikuti KKR-nya 16 juta. Maka kegerakan, saya ajak sekali lagi, bangkitkan api doa, bangkitkan level doa, bangkitkan. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang belajar dikit, apa sih penyebabnya api doa itu bisa merosot gitu saudara, bisa padam saudara. Ya satu, sekularisasi, ya terlalu fokus pada hal yang sekuler itu saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir, sekarang itu hari-hari akhir, akan datang masa yang sulit, ya masa yang sukar. Karena apa? Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Cinta diri, yang penting uang, apa-apa dihitung uang. Melayani dapat uang apa enggak? Enggak dapat, enggak usah melayani. Ya kerja saja yang dapat uang. Bahkan kadang-kadang dosa pun diterjang asal dapat uang. Jual diri pun dilakukan asal dapat uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan ya menjadi penfitnah, suka menfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, berontak pada pemimpin, dan tidak tahu berterima kasih. Enggak pernah bisa tahu berterima kasih. Orang tua yang sudah berkorban banyak, para pemimpin yang terus memperjuangkannya, tidak mempedulikan agama, sudah enggak terlalu dianggap. Itu bukan penting. Yang penting kerja, yang penting jen, yang penting fulus, yang penting enak-enak gitu saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka ribut terus, suka menjelekkan orang, jelek-jelekan. Di media kan banyak sekali saudara ya. Dulu banyak orang adu domba, sekarang banyak orang di media adu gembala saudara. Gembala satu dengan gembala dua diadu gitu saudara. Ini gini kata ini kata gitu saudara. Iya saudara. Ya. Lalu tidak dapat mengekang diri, garang, galak, emosinan, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, lagak tahu lah, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekarang ayat 5 perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi kelihatannya masih ibadah, kelihatannya melayani, tapi sebetulnya tidak lagi mengakui kuasa Tuhan. Tetap saja yang sekuler dia akan lebih penting. Misalnya lah ibadah, yang penting susunan acaranya, yang penting fasilitasnya, yang penting medianya macam-macam, yang penting lagu-lagunya. Itu nggak salah, itu penting, tapi bukan yang penting. Yang penting adalah kehadiran Tuhan mau datang dalam ibadah. Yang penting adalah Tuhan berkarya dalam ibadah. Itu hilang. Hanya entertainment saja, hal yang sekuler itu yang dianggap penting. Orang ke dokter, penting tak saudara? Dokter hebat, dokter terkenal, penting. Jadi kita harus seimbang, tapi harus ingat ada yang paling penting. Jangan sampai ngandalkan tadi semuanya ini, ya sistemnya macam-macam, ngandal dokter, Tuhan dilupakan. Yang benar, saudara, adalah Tuhan nomor satu. Yang kedua harus saudara perlu segala fasilitas, segala sistem yang baik. Maka Tuhan akan urapi, Tuhan berkati, Tuhan hadir. Semua yang sudah dipersiapkan baik dipakai Tuhan, jadi berkat luar biasa. Dokternya dipakai Tuhan, alatnya yang canggih dipakai Tuhan, obatnya diberkati Tuhan, sembuh. Kita jangan sampai lupa, dua penting, saudara, betul? Usaha penting, tapi usaha tanpa Tuhan seringkali sia-sia. Jangan juga Tuhan tapi tidak usaha. Tuhan berkati, aku imani, double favor, tapi nganggur terus, males terus. Double favor, tapi tetap hidup dalam lumpur dosa, nggak bisa. Kasih karunia dan kebenaran selalu bersama-sama. Hiduplah yang benar, pikirlah yang benar, berbuat yang benar, saudara. Maka saudara dapat kasih karunia, dan anugerah dari Tuhan. Amin, saudara.
Iya, lalu yang kedua modernisasi tanpa Roh Kudus. Sekarang akhir zaman terus modernisasi, lebih canggih. Teknologi itu cepat sekali, saudara. Wah, bisa dibantu Google, cari apapun dulu gitu. Google penting, tapi sekali lagi jangan mengandalkan hidup karena Google. Hebat, canggih. Jangan kita berjuang hidup kita, usaha kita, apapun karena saudara. Sains semuanya. Tuhan gak boleh lupakan. Doa, datang pada Tuhan, minta urapan, saudara. Maka ya alat-alat yang modern akan diurapi, dipakai oleh Tuhan, jadi berkat bagi setiap kita. Kalau kita sudah mengandalkan yang sekuler, kita mengandalkan lagi teknologi, saudara, yang modern, api doa padam. Gak butuh Tuhan, yang penting dokter. Betul saudara? Gak Tuhan, yang penting ini dikemas luar biasa, lupa Tuhannya. Betul saudara? Tuhan nomor satu. Yang lain juga harus dikerjakan. Usaha harus, semua fasilitas harus. Ya, jangan lupa Tuhan nomor satu. Mau apa? Doa dulu. Mau buka usaha, doa dulu. Mau ngelamar kerja, doa dulu. Mau lakukan segala sesuatu, doa dulu, saudara. Dan saudara akan lihat Tuhan tuntun saudara. Tuhan sertai saudara. Tuhan berkati saudara. Dapat kasih karunia yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kenapa api sering padam, api doa? Orang menjadi lebih individual atau egois. Senangnya sendiri, bertapa sendiri, nggak senang kumpul-kumpul gitu saudara. Senangnya apa? Sendiri saudara. Penginjilan pribadi sendiri saudara. Ya, melayani saudara sendiri saudara. Doa sendiri. Semua penting, ada waktunya sendiri, ada waktunya bersama-sama. Saudara harus tahu, Rasul Paulus itu bukan penginjil independen, bukan. Dia bukan rasul independen, tidak ada. Paulus itu diutus oleh jemaat di Yerusalem, saudara. Semua menjadi satu. Gereja dikatakan keluarga Allah. Artinya bukan sendirian saja. Orang dilahirkan baru dalam Kristus, masuk dalam keluarga Allah, masuk dalam kesatuan. Oh, ada keluarga Allah yang bersatu. Sehingga Tuhan berkata, betapa indahnya, betapa eloknya anak-anak Tuhan bersatu. Maka minyak yang baik akan turun, mengaliri kepala, janggut, jubahnya, semuanya diberkati. Berkat diperintahkan datang, piala penuh limpah, kebajikan terus menyertai. Kesatuan. Saudara ingat ya, areng, saudara areng ya. Kalau saudara areng yang menyala digabungkan besar. Betul saudara, makin besar ya. Areng-areng itu digabungkan makin besar. Betul saudara ya. Tapi kalau salah satu areng itu dikeluarkan sendiri, makin padam, makin mati. Disatukan jadi besar. Kalau dikeluarkan dari kesatuan, makin padam, makin mati. Api itu seperti itu saudara, menyatu. Ada waktunya memang sendiri, tapi jangan hanya sendiri saja, itu enggak seimbang. Ada waktunya sendiri, ada waktunya bergabung bersama-sama. Saudara lihat tadi di Korea, kalau sampai hujan gerimis pun mereka datang lapangan, doa, 1 juta, doa. Hanya pendeta Yonggi Cho sendirian lebih hebat mana? Yonggi Cho bersama 1 juta atau dia sendirian? Tetap yang banyak itu tetap menggedor pintu surga. Tetap punya dampak yang luar biasa. Saudara, di Nigeria juga seperti itu. Karena Tuhan berkarya luar biasa, saudara. Mereka kalau tadi saya katakan doa, tempat praibadah ada, doanya 15.000 orang. Semua termasuk saya kalau ke sana masuk di 15.000 itu ikut doa sebelum ibadah, praibadah dulu. Semua yang melayani praibadah dulu. Luar biasa sekali saudara. Dan itu mendatangkan kegerakan yang luar biasa. Api Pentakosta saat datang pada satu orang atau saat mereka bersama-sama. Bukan saat Petrus sendirian. Dengar ya. Bukan saat Yohanes, 2 orang itu paling dikasih sendirian. Tapi waktu semua orang percaya, 120 murid saudara berkumpul. Saat itulah Pentakosta datang. Saat itu api Roh Kudus datang. Saat itulah api Roh Kudus dicurahkan. Bersama. Sendiri baik, tapi ada waktunya bersama. Amin saudara.
banyak jadi padam karena senangnya sendiri saja. Sudah nggak usah ibadah kumpul orang banyak. Aku di kamar sendiri aja lebih enak ibadahnya. Keliru. Ada waktu sendiri, ada waktu kumpul. Saya percaya yang hanya sendiri saja beda dengan yang kumpul bersama. Hadiratnya, betul saudara, karyanya pasti beda. Nah itu harus dijaga supaya terus saudara aja makin terus menyala. Pertama bisa doa keluarga, misbah keluarga. Kalau saudara bisa buat itu kebersamaan luar biasa sekali. Komsel, doa bersama-sama, sungguh-sungguh di Pondok Daud, ya bersama-sama di ibadah bersama-sama. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Matius 18 ayat 19-20, dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab, lah saudara sekarang ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam kesatuan Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kasih karunia. Ya, yang keempat, mengapa kadang-kadang padam? Karena kedagingan yang begitu kuat. Dagingnya ngalahkan rohnya. Karena kedagingan, semua kedagingan. Ya, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya tambah lagi, karena keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Selalu bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Kalau keinginan daging kita kuat, maka roh kita kalah. Ya, api doanya padam. Kita nggak bisa doa dengan menyala-nyala, saudara. Jadi harus kita gunakan apa? Kalahkan daging. Kalahkan daging. Rohmu lebih kuat, maka apinya terus menyala. Rohmu lebih kuat, apinya terus menyala. Amin. Amin. Kalau bangun pagi ngantuk, capek, tidur atau ngikuti daging? Halo? Tidur apa ngikuti daging? Siang-siang, ini karena ini pas siang ya saudara. Lebih baik tidur siang atau ibadah? Terserah saudara, kalau saudara ikuti daging, pasti rohmu padam. Api doamu lama-lama padam. Tapi saudara kalahkan keinginan daging. Tetap saja datang dengan Tuhan. Tetap saja di ibadah dapat api menyala. Bersama-sama api lebih besar. Amin. Saya mau tanya lagi, lebih penting gadget atau doa? Saat ada drakor. Dulu drama Korea ya, sekarang banyak lagi drama Cina gitu saudara. Ya, booming tuh saudara sekarang banyak saudara. Lebih berat yang mana? Kalau saudara ikuti terus dagingmu, ya saudara pasti doamu yang padam. Loh, betul saudara. Harus kalahkan daging, kalahkan daging, kalahkan daging. Saudara, baru saudara akan menyala, baru saudara akan menang. Iblis itu benci sekali kalau anak Tuhan doa. Saya ngomong saudara, iblis itu benci sekali kalau anak Tuhan berdoa. Contohnya, kalau saudara belajar bisa berapa lama? Ya, yang berat dulu. Kalau saudara drakor dan doa saudara berapa lama? Kalau sudah drakor ini ya, sudah 1 jam. Mau taruh aja, ambil lagi itu saudara. Ya dah, taruh aja bisa ngambil lagi saudara. Betul saudara? Gak bisa senang nikmati karena itu daging. Ya atau ya? Betul saudara? Ya, apa-apa banyak lah. Saudara belajar persiapan banyak. Tapi saya tanya, kalau doa, saudara dengar ya. Kalau saudara sedang doa, iblis itu paling benci. Karena dia akan dikalahkan. Maka dia akan berusaha goda, ganggu itu luar biasa. Saudara lihat ya, fakta ini saudara. Saudara doa, mungkin 5 menit sudah pantatnya gatal. Sudah dengkulnya sudah, betul gak? Sebentar mau ke kamar kecil. Dan itu tuh saudara. Betul. Sebentar ingat ini, ingat itu. Diganggu terus, diganggu terus, diganggu terus. Karena doa bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Karena doa bisa membuat saudara menang. Karena doa bisa membuat saudara menyatu dengan Tuhan. Iblis mati-matian berusaha menggagalkan. Hancurkan kuasa kegelapan. Kalahkan daging. Saudara akan bangkit. Ada disiplin dalam doa. Tetap bertahan 1 jam.
Ya saudara, seperti Petrus ngantuk saudara. Dibiarkan ya blas gitu saudara. Betul gak saudara? Yesus lain. Doa. Kalahkan daging. Disiplin, komitmen, dan doa puasa. Saudara tahu gak, ngalahkan daging itu, doa puasa itu hebat. Doa puasa selalu ya, ingat ya, ada doanya ditambah, makannya yang dikurangi. Saya ulangi ya, doa puasa itu doanya ditambah. Sehingga apa? Rohnya makin kuat, makannya dikurangi, dagingnya makin lemah. Sehingga buat apa? Roh saudara kuat, daging yang lemah. Kalau daging yang kuat, roh lemah, itu padam. Roh saudara kuat, daging lemah, itu menyala. Itu ada kuasa. Betul nggak? Doa puasa bukan hanya diet. Kalau saudara ikut doa puasa, doanya tidak ditambah, itu bukan doa puasa, itu hanya puasa, itu hanya diet. Loh betul, namanya doa puasa, doamu harus ditambah. Kataan sebelah, namanya doa puasa, doamu harus ditambah. Kalau nggak ditambah itu cuma diet. Betul saudara? Dagingnya dilemahkan, rohnya dikuatkan, itu doa puasa. Doa puasa gitu penting saudara. Kalau doa puasa yang penting komitmen saudara, disiplin saudara. Aku mau doa puasa untuk apa? Kalahkan daging. Untuk apa? Rohku dibangkitkan. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara doa puasa masih takut-takut, nanti ya aku sakit, nanti aku tidak kuat, ya nggak kuat. Betul saudara. Kalau saudara doa puasa komitmen, aku pokoknya mau doa puasa. Saya setiap kali doa puasa perintahkan perut, doa puasa. Hari ini selama 40 hari doa puasa. Jangan minta makan, doa puasa. Ini keputusan dari yang paling atas dalam diri kita. Doa puasa, keputusan dari Tuhan, doa puasa. Saudara malah kuat. Betul. Saudara perut itu enggak terlalu nagih. Tapi kalau saudara kuat enggak? Kuat enggak? Ya enggak kuat lah, pastilah. Betul, daging itu perut itu akan nuntut. Lapar terus. Tapi kalau komitmen, apalagi saudara pakai doanya tambah, hilang. Tambah lagi ya saudara, kalau malam jangan, aku tak makan banyak, biar besok kuat gitu. Itu malah lapar besoknya, pagi-pagi sudah lapar, percaya saya. Saudara malam-malam tuh makan makin banyak, paginya makin lapar. Malam-malam jangan makan banyak, saudara. Sudah jamnya jangan makan, besok gak lapar. Betul. Ada toh yang takut besok lapar, kita makan yang banyak dulu ya. Itu keliru. Benar saudara. Ya, tapi kalau saudara doa puasa yang benar, hebat. Saya itu saudara, ya biasa kalau doa puasa itu bisa turun kurang lebih 7 kilo. 40 hari 7 kilo. Tapi istri saya ngomong, 7 kilo turunnya kadang-kadang misalnya, tidak baik ketok tua kata itu saudara. Jadi istriku bilang jangan terlalu turunnya banyak. Akhirnya makanya dia kasih tambah lagi dikit gitu saudara, supaya enggak terlalu kurus. Doa puasa bagi saya itu kesempatan. Saya itu yang terakhir perut saya makin gendut saudara. Kenapa? Istri saya pokok kalau kita makan tambahi terus saudara. Saudara tambahi lagi. Pesan 2 sama ya saudara. Langsung diambil yang dia tambahkan dalam tempat saya gitu saudara. Tapi kalau doa puasa istri saya gak bisa nambahi. Puasa kok saudara. Ya toh saudara. Puasa kok memang gak bisa makan banyak juga. Luar biasa. Saya sampai hari ini sudah turun 4 kilo lebih. Mungkin 4,5 kilo. Dulu kalau saudara 1 bulan yang lalu mungkin perutnya gendut karena ditambah makan terus. Tapi sekarang baru 4 bulan. Jadi puasalah yang benar. Jangan hanya ganti jam makan, jangan. Ada orang ganti jam makan jam 6 sampai nanti malam-malam sudah 3 piring. Ya podo wae. Orang lemahkan daging saudara. Kalau saya saudara, dulu turun 7 kilo sampai 9 kilo, pernah 9 kilo. Itu makannya cuma 1 kali. Makannya cuma 1 kali. Paling pembukaan saja, minum apa yang jus atau apa gitu saja, saudara ya. Bermudah dulu ya saudara. Makan cuma 1 kali. Saya itu bisa turun sampai 9 kilo.
Ora usah bayar larang-larang, sedot lemak lah, sing macem-macem bayare larang, perute loro. Doa puasa itu kalau bagi saya sudah pasti. Benar. Itu luar biasa sekali. Ya, tapi setelah istri saya bilang, sekarang saya buat 1 kali makan, 1 kali ya kelemihan lah gitu. Mungkin hanya setelah makan ya hanya kelemihan dikit-dikit gitu, ya masih lumayan. Tapi ternyata sampai hari ini sudah 4,5 kilo, 4,5 kilo. Tapi itu berkat. Katakan sebelah, doa puasa. Katakan ayo doa puasa. Yang kelima, saudara, mata roh yang masih tertutup. Gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Gak bisa lihat betapa hebatnya Tuhan. Gak bisa lihat betapa pentingnya Tuhan. Gak bisa melihat sehingga tidak tertarik untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nganggap sama saja. Ya sama saja. Doa enggak doa sama. Gak bisa lihat hebatnya Tuhan. Sehingga gak terlalu butuh, saudara. Seolah-olah hanya rutinitas. Orang Kristen kok ya harus ibadah. Orang Kristen ya harus doa makan. Kalau makan doa gitu, saudara. Mau tidur doa gitu. Tidak cuma gitu saja, saudara. Bisa melihat, saudara, betapa hebatnya di dalam Tuhan. Kalau kita ikut ya layan Tuhan, melekat pada Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya tambah 1 pelajaran. Doa adalah momen di mana Tuhan men-charge ya hidup kita, diri kita. Dicas itu, saudara. Seperti HP. Dicas. Siapa di sini yang tidak punya HP, angkat tangan? Siapa di sini yang punya HP, angkat tangan? Jangan ada yang bohong loh, saudara. Tuhan gak suka loh. Wes tak berkati HP bilang tidak. Kan ngelek-ngelek aku itu, saudara. Siapa yang sudah diberkati punya HP, angkat tangan? Nah, harus jujur. Saya mau tanya, HP saudara setiap hari harus dicas apa tidak? Dicas. Kalau tidak dicas gimana? Mati. Harus dicas. Kecuali HP yang tidak saudara pakai. Kalau HP yang saudara pakai pasti dicas. Setiap hari harus atau tidak? Kalau nggak dicas mati, nggak bisa bekerja, nggak bisa berguna, harus dicas. Betul? Itu HP. Kita dengan Tuhan sama, doa itu seperti sedang dicas oleh Tuhan. Saudara, kalau tidak cas dengan Tuhan, apinya lemah, nggak dicas lama, apinya padam. HP serumnya ya lemah, kalau terus padam. Kalau HP kadang-kadang ada tandanya apa ya? Kalau baterai hampir habis itu tandanya apa? Lowbat ya, saudara. Lowbat kadang-kadang ada HP yang saja lowbat. Saudara sama. Seringkali roh saudara, ayo doa, kering lo ini, doa. Kalau saudara biarin terus, ya mati rohmu. Mati apinya. Dicas. Sayangnya banyak orang, saudara, tidak pernah rutin, tidak konsisten. Dicas sedoa, dicas seora doa, saudara. Doa, seora doa. Hanya kalau ingat, hanya kalau punya waktu. Saudara punya HP, kalau hanya ingat, kalau hanya punya waktu, mati HPmu. Ya atau ya? Ya atau ya? Semua orang itu sama. Orang banyak berkata, Pak Buajo kok semangat terus, saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya harus cas tiap hari. Gak cas ya sama saja dengan saudara kita itu sama. Orang-orang dipakai Tuhan seperti Yonggi Cho, seperti E.A. Adeboye. Korea dulu dicas luar biasa. Ya nyala, semakin lama casnya kurang. Ya sama saja, kegerakannya kurang. Sama, kita semua sama. Bedanya apa yang kita lakukan? Kalau saudara ingin rohmu menyala terus, tapi gak dicas di dalam Tuhan, itu namanya apa? Tuhan, kok aku gak seperti Yonggi Cho, kok tidak seperti Adeboye, kok gak seperti Pak Boca, menyala terus, kok aku melempem. Tapi saudara gak cas, artinya apa? Gini loh. Loh, ya tak benar tak saudara? Tuhan sudah memberikan yang hebat, kesempatan tanpa batas. Maka Tuhan bilang, yuk level doamu dinaikkan.
Kalau saudara naik ke level doa, saudara lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Dicas. Amin saudara. Dicas. Nah, sekarang mau ngajar. Pengajaran yang terakhir yang penting sekali. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, kalau kita mau berdoa ya saudara ya. Lalu pertama, masuklah ke dalam kamarmu. Katakan, masuk dalam kamar. Masuk dalam kamar. Yang keras, masuk dalam kamar. Lalu yang berikutnya, tutuplah pintu. 1, 2, 3. Nah gitu saudara. Yang ketiga, dan berdoalah. Berdoalah kepada Bapakmu yang di surga gitu saudara. Jadi ada 3. Yang pertama saudara dengan masuk kamarmu. Kamarmu bukan kamar umum. Loh betul saudara, kamarmu sendirian. Ini waktu doa sendiri ya saudara. Untuk cas ya saudara tadi itu ya saudara. Masuk kamarmu. Katakan lagi, tutuplah pintu. Tutup dari semua godaan. Tutup semua saudara. Saudara akan bisa konsentrasi. Kalau enggak saudara akan goda. Tutup, matikan HP-mu. Betul? Lalu doanya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saya lanjutkan lagi. Ya, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi seperti ini akan membalaskannya kepadamu, akan melimpahkannya padamu. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Ini sama dengan doa yang diajarkan, perjuangan diajarkan oleh Elisa. Ada seorang janda nabi loh saudara. Hebat ah, suaminya sungguh-sungguh. Suaminya mati kejerat hutang, gak bisa bayar. Sampai anaknya itu mau ditangkap untuk tanggungan hutang. Bayar hutang itu saudara. Datang pada Elisa. Elisa gimana ini? Oh terjerat hutang. Anak-anak mau ditangkap untuk jaminan hutangnya. Bayar hutangnya. Gimana? Elisa tanya, masih punya apa engkau di rumahmu? Dia berkata punya apa? Sedikit minyak dalam buli-buli. Gak punya apa-apa. Gak bisa. Ini untuk bayar hutang gak bisa. Gak cukup saudara. Lalu Elisa bilang apa? Pergi, pinjam bejana-bejana yang banyak, itu iman yang besar. Pinjam bejana yang banyak. Setelah itu dia apa? Setelah punya iman apa tindakannya? Masuk kamarmu, masuk rumahmu, bawa masuk rumahmu. Betul saudara? Lalu apa? Tutup pintu, tutup jendela, tutup semua. Masuk kamar, tutup semua. Lalu di dalam berkarya dalam Tuhan. Mulai tuangkan minyak itu. Tuangkan minyak itu, tuangkan minyak. Maka terjadi di dalam rumah ini kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan bekerja. Ada mujizat di dalam kamar itu. Dan setelah pintu rumah dibukakan, keluar sebagai orang yang kelimpahan. Keluar sebagai orang yang menang. Dengar ya, masuk kamar, betul? Kamar pribadi, tutup pintu, lalu dengan Tuhan. Nah, Tuhan ngajarkan aku luar biasa melalui Maria tadi. Dengar ya, Marta sibuk semua tuh. Ayatnya yang Maria saja. Saya ingin supaya saudara tahu. Ayatnya yang Maria, yang tadi. Maria mendekati Yesus, duduk di bawah kakinya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Jangan dihapus ya. Dia datang pada Tuhan itu mendekat. Betul? Mendekat pada Tuhan. Setelah mendekat apa saudara? Duduk dekat kaki. Dia merendahkan diri. Dengan Julia. Dia mendekat pada Tuhan. Lalu dia merendahkan diri. Saudara ya? Ya. Lalu apa? Buka telinga. Mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataan Yesus. Mendengarkan perkataan. Dan Tuhan berkata, Maria sudah melakukan yang terbaik. Yang tidak akan diambil dari dia. Yang membuat hubungan Maria dengan Tuhan makin dekat. Makin cinta. Makin melekat. Makin dekat. Yang membuat Maria, dia berani habis-habisan untuk Tuhan. Dia tuangkan minyak narwastu. Dia lakukan. Dia bisa tahu Tuhan mau melakukan apa. Dia bisa tahu rencana Tuhan. Sampai Tuhan berkata, dia sedang menyediakan, mempersiapkan penguburanku. Luar biasa. 3 itu saudara.
Jadi saya senang saya dibuka oleh Tuhan, itu pengalaman saya yang sangat memberkati. Kalau saya doa seperti ini, setiap pagi kalau saya doa ya, datang pada Tuhan, itu datang dalam doa. Betul? Saudara ya, tutup tadi, tutup pintu. Artinya saudara buang semua, jangan ada godaan-godaan. Tadi janda Nabi kalau enggak tutup pintu, ada orang lihat gajah gitu saudara, goda pikirannya, goda macam-macam saudara. Apa nasi nagih hutang, sing pesen kue panci lho ya, coba gadek ya gitu saudara. Tutup semua. Artinya saudara harus ya mulai cari tempat yang terbaik, waktu yang terbaik yang tidak terganggu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dua tadi sudah sering. Yang ketiga itu bagi saya pembaruan. Itu rema bagi saya. Untuk apa waktu doa? Apa? Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Mendengarkan apa yang ingin Tuhan perintahkan kita. Mendengarkan sampai ngerti perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sampai ngerti ajaran Tuhan, sampai mengerti keinginan Tuhan, lalu dilakukan. Banyak kali kita kalau sudah duduk, mungkin saudara ya, pujian penyembahan tadi termasuk rendahkan diri, betul saudara ya, sudah pujian penyembahan. Setelah itu mulai doa, mulai berondong Tuhan dengan Tuhan, hari ini berkati aku punya rencana untuk membuka usaha ini. Jangan lupa ya Tuhan ya, beri aku hikmat, berkati aku, buat aku laris. Saudara, jangan lupa Tuhan ya, anakku mau sekolah, Tuhan kau sertai sepanjang jalan, ya dijaga ya Tuhan ya. Jangan sampai enggak ya saudara, dilindungi macam-macam. Mulai kita perintahkan Tuhan, mulai kita berondong Tuhan, seolah-olah kita itu penguasanya, Tuhan kacungnya, seolah-olah begitu saudara. Tuhan itu alat kita gitu saudara, berondong terus. Tuhan kau yang melindungi ya, jaga ya, jangan sampai luput ya. Engkau yang memberikan hikmat ya, engkau memberkati ya. Salah. Sorry ya, itu enggak dosa, tapi itu doa yang levelnya sangat rendah. Tuhan suka saja dengar anaknya, tapi Tuhan tidak akan tersentuh sampai seperti Maria, pada Maria. Tapi saya lakukan ini, saya seperti tadi, saya duduk hanya ingin mendengar. Tuhan, apa yang kau ingin ajarkan padaku? Pembukaan ilahi apa Tuhan? Rema apa Tuhan yang kau berikan padaku? Baca firman, Tuhan, apa yang kau ingin aku mengerti. Jadi bukan pada minta Tuhan, Tuhan kau mau ngajari aku, Tuhan kau ingin aku melakukan apa hari ini, kau ingin aku lakukan apa hari ini, kau ingin aku bagaimana. Saya minta Tuhan bicara, ngajari saya, sampaikan isi hatinya, sampaikan selera hatinya, keinginan hatinya, kesukaan hatinya. Sampaikan perintah Tuhan dari saya. Tuhan, jadikan aku hamba yang setia, hamba yang taat. Jadikan aku alat-Mu Tuhan. Bukan memperalat Tuhan. Aku serahkan segalanya milik-Mu. Hidupku, diriku semua milik-Mu. Kekayaanku semua milik-Mu. Gereja ini semua milik-Mu. Seluruh keluargaku semua milik-Mu. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu, supaya bisa menjadi hamba yang setia, hamba yang menyukakan hati-Mu, hamba yang hidupnya memuliakan Kau, hamba yang berguna bagi kerajaan Allah. Dan saya merasa setelah itu saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, pak, nyala api itu. Engkau doa sebelum ketemu sampai nyala, itu enggak ada apa-apa. Tuhan ingatkan, makin kita murnikan hati, makin mudah Tuhan bicara, makin mudah Tuhan berkarya, makin mudah Tuhan beri kepercayaan. Terus murnikan, belajar. Ini sudah waktunya makin dewasa, waktunya membawa level doa saudara. Kalau saudara lakukan itu, saudara menjadi orang alat yang bisa dipakai Tuhan. Kalau sebelum melakukan itu, saudara belum bisa dipakai Tuhan. Saudara memakai Tuhan, ingin memakai Tuhan, perintahkan Tuhan, lindungi, jagai, berkati.
Betul saudara? Itu enggak salah, tapi itu kanak-kanak. Naiklah ke level. Aku milikmu. Memang milikmu, pakailah sesuai dengan kehendak. Hidupku, hartaku, proyek semua, kepercayaan, gereja ini, keluarga semua. Pakailah. Supaya aku lakukan yang terbaik bagimu. Supaya aku lakukan yang kau ingini. Supaya aku melakukan yang kau sukai. Bukan yang aku sukai. Bukan yang aku pikirkan, yang kau pikirkan. Itu luar biasa. Praktekkan, percaya saya. Tuhan bukakan saya lewat Maria. Untuk apa? Mendengar. Supaya bisa mengerti. Supaya akhirnya bisa melakukan. Kalau tidak, kita hanya lakukan pikiran kita. Rencana kita hanya nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi saya praktek seperti itu, saya rasakan. Tuhan berkarya makin luar biasa. Makin luar biasa. Makin luar biasa. Semua bangkit berdiri. Semua angkat tangan, mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduanku. Tuhan, ajar kami doa yang benar. Bawa kami masuk level yang lebih tinggi di dalam doa. Sehingga kami boleh menjadi pendoa yang menyenangkanmu. Hamba yang setia, anak yang rela menghambakan diri bagimu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pewahyuan. Biar firman-Mu menjadi pembukaan ilahi. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami boleh Tuhan bergerak dalam Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Kau Tuhan. Menyenangkan Kau Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Bawaku datang di hatimu. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Kau yang terangi. Sekali lagi Tuhan Kau yang terus pribadi berbicara. Ajar kami, bawa level doa kami seperti firman-Mu. Kami komitmen saat ini membangun kehidupan doa yang levelnya lebih tinggi lagi, yang lebih tulus lagi, yang lebih murni lagi. Sehingga kami boleh belajar menyenangkan Tuhan. Sehingga kami belajar memuliakan Kau Tuhan. Sehingga kami boleh belajar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Menjadi hamba yang berkenan, menjadi hamba yang Kau sukai. Hari ini hamba-Mu doakan Tuhan ibataskan hati seperti hati-Mu. Kepekaan dengan apa yang Kau sukai. Lakukan yang Kau sukai. Lakukan yang Kau perintahkan. Lakukan rencana-Mu Tuhan. Lakukan yang Kau kehendaki. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Allah yang nyata. Tuhan nyata. Setiap doa Kau juga yang menjawabnya. Dalam nama Yesus. Saudara, tadi saya katakan bagaimana kalau kali ini ibadah itu tidak rutinitas terus sama terus ya. Pujian sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, sebelum kita berat, ya satu lagu saja, sukacita penuh. Saudara, nyanyikan, tinggikan Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Penyakitmu gogrok, bebanmu gogrok, masalahmu gogrok, saudara. Tuhan akan lakukan yang luar biasa, yang dahsyat. Ayo semuanya, saudara.
itu. Tapi sekali lagi saudara, ya kita tidak ingin monoton termasuk doa tadi. Kalau biasa terus ya biasa, datang ya gitu-gitu, pulang ya gitu-gitu, sama saja saudara. Tapi waktu kita belajar peka dan waktu kita sungguh-sungguh saudara, ya bersama Tuhan, saya jamin saudara yang ngikuti itu kependekan karena waktunya saya sudah terlambat. Saudara pulang, apimu menyala-nyala. Amin. Apimu menyala-nyala. Api Roh Kudus menyala-nyala. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan api Roh Kudus. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama.